Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Kurniawati, NPM 1914231009. Saya dari Teknologi Industri Pertanian 2009. Ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Statistika Dasar. Apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi data. Data merupakan himpunan nilai, variabel atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Jenis-jenis data terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data kualitatif, contohnya jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif terbagi menjadi dua. Yang pertama data disket, contohnya jumlah kloroplas, trombosit, jumlah sel, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data kontinu. Data kontinu contohnya berat badan, jarak peta, luas tanah, dan lain-lain. Dari contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, sementara data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Selanjutnya yaitu mengenai populasi dan sampel. Populasi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda dari ukuran lain, dari objek yang menjadi perhatian. Sementara sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu memberikan gambaran sistematis tentang peristiwa hasil pengamatan. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Ketiga, memudahkan dalam membuat analisa data. Dan yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih cepat serta akurat. Cara penyajian data dapat dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk tabel, dan yang kedua dalam bentuk gambar atau grafik. Contohnya grafik garis, grafik batangan, grafik lingkaran, grafik gambar, serta diagram pencar. Materi selanjutnya yaitu ukuran data. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menggambarkan pusat dari kumpulan data yang bisa mewakilinya. Ukuran pemusatan data terdiri menjadi tiga, yaitu mean, median, dan modus, dengan syarat data sudah disusun atau dikelompokkan. Data tunggal atau data tak berkelompok adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Perhitungan frekuensi data kelompok biasanya setiap data mewakili data tersebut secara tunggal. Nah, untuk contoh data tunggal seperti dalam tabel berikut, dia tidak ada nilai frekuensi ataupun batas interval. Selanjutnya yaitu data kelompok. Data kelompok adalah data yang telah digolongkan dalam distribusi frekuensi. Data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kelas. Seperti pada contoh tabel berikut, terdapat pada nomor yaitu 10-14 merupakan kelas pertama, 15-19 merupakan kelas kedua, serta 20-24 merupakan kelas ketiga. Mean atau perhitungan rata-rata didapat dari jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Mean dapat dilakukan pada data tunggal maupun data berkelompok. Perhitungan mean pada data tunggal menggunakan rumus sebagai berikut. Rata-rata sama dengan sigma I per N, di mana sigma Xi merupakan penjumlahan unsur pada variabel X, sementara N adalah jumlah subjek. Contoh soal mean pada data tunggal. Berikut contoh soalnya yaitu usia 7 orang mahasiswa adalah 19, 20, 18, 21, 26, 23, 24. Pertanyaannya, berapakah rata-rata usia ke-7 orang mahasiswa tersebut? Dengan rumus sebelumnya itu rata-rata sama dengan sigma Xi per N. Jadi rata-rata sama dengan seluruh nilai yang ada pada data, yaitu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari 18 sampai 26 dibagi 7 yaitu jumlah data. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 21,57. Selanjutnya yaitu mean data kelompok. Untuk rumus mean data kelompok yaitu rata-rata sama dengan sigma Fi kali
XI per sigma FI, di mana XI adalah nilai-nilai pengamatan yang diwakili dengan nilai tengah kelas, sementara FI merupakan frekuensi relatif tiap kelas interval, dan sigma FI sama dengan N adalah jumlah subjek. Berikut contoh soal pembayaran data kelompok dengan data pada tabel berikut. Diketahui pada tabel ini terdapat kategori nilai serta FI. Dan langkah pertama kita akan membuat kolom XI, di mana XI merupakan nilai tengah dari kategori nilai. Cara untuk mencari XI adalah nilai tengah dari kelas pertama, yaitu 48 sampai 52. Nilai tengahnya adalah 48, 49, 50, 51, dan 52. Dan nilai tengahnya adalah 50. Jadi XI pada kelas pertama adalah 50. Begitupun untuk mencari XI pada kelas-kelas selanjutnya. Selanjutnya yaitu membuat kolom FI kali XI. Cara mencarinya yaitu hasil kali nilai XI dengan FI. Kita contohkan pada kelas pertama, kelas 48 sampai 52, XI-nya adalah 50 dan FI-nya adalah 2, dan dikalikan 50 kali 2 sama dengan 100. Jadi FI kali XI pada kelas pertama adalah 100. Begitu juga untuk mencari pada kelas-kelas selanjutnya. Setelah itu, memasukkan angka ke dalam rumus. Rumus dari pembayaran data kelompok yaitu rata-rata sama dengan jumlah FI kali XI per jumlah FI. Jumlah FI kali XI sama dengan 3.845 per jumlah FI sama dengan 54, dan hasilnya adalah 71,203. Selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai yang persis berada di tengah jika suatu data diurutkan dari nilai terkecil atau terendah sampai dengan nilai terbesar atau yang paling tinggi, atau sebaliknya. Berikut contoh soal untuk median data tunggal. Suatu data terdiri dari data 60, 61, 62, 64, 65, 66, dan 67. Untuk kelompok nilai tersebut, nilai mediannya adalah 64 karena 64 merupakan nilai tengah. Untuk contoh soal kedua, median data tunggal. Terdapat nilai 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, dan 68. Nilai persis yang berada di tengah dari urutan nilai di atas ada dua nilai, yaitu 64 dan 65. Jadi rumus yang digunakan adalah ME sama dengan 64 ditambah 65 per 2, sehingga hasil yang didapatkan adalah 64,5. Jadi median dari data tersebut adalah 64,5. Berikut contoh soal median pada data kelompok. Hasil ujian mahasiswa yang berjumlah 54 orang telah diolah dan disajikan pada tabel di samping. Hanya berapakah nilai median dari data tersebut? Pada tabel terdapat kategori serta FI. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat kolom F sebagai bantuan, yaitu nilai frekuensi kumulatif dengan cara yaitu FK. Pada kelas pertama, frekuensi kumulatifnya yaitu 2. Dan untuk mencari frekuensi kumulatif pada kelas kedua dengan cara menambahkan frekuensi kelas pertama dan ditambahkan dengan frekuensi pada kelas kedua, yaitu 2 ditambah 3. Jadi 5, dan begitu juga untuk selanjutnya 5 ditambah 5 sama dengan 10, 10 ditambah 9 sama dengan 19, 19 ditambah 10 sama dengan 29. Begitupun untuk selanjutnya. Kedua yaitu menentukan kelas median berdasarkan frekuensi kumulatif dari setengah jumlah data, yaitu N per 2. N sama dengan 54 dibagi 2, hasilnya didapatkan adalah 27. Karena data ke-27 berada di kelas kelima, yaitu 29. Maka kita tentukan kelas median adalah berada di kelas kelima. Selanjutnya yaitu menentukan tepi bawah dengan cara TB sama dengan batas bawah kelas median dikurang 0,5. Jadi batas bawah kelas median adalah 68 dikurang 0,5 sama dengan 67,5. Yaitu menentukan interval. Interval sama dengan C sama dengan dalam kurung BA dikurang BB tutup kurung plus 1. Batas atas dari interval 5 adalah
72 kurang 68, batas bawah plus 1 sama dengan 5. Selanjutnya itu menentukan nilai kumulatif F. Dan cara mencarinya adalah nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median berada di kelas kelima dan kelas sebelum kelas kelima adalah 4, frekuensi kumulatifnya adalah 19. Jadi F sama dengan 19. Rumus untuk menghitung median data kelompok yaitu ME sama dengan TB tapi bawah plus N per 2 jumlah data dibagi 2 kurang FK per ME dikali C. Sehingga didapatkan hasil yaitu 71,5. Selanjutnya yaitu modus. Modus dapat dipahami sebagai nilai yang sering muncul atau suatu kelompok nilai yang memiliki frekuensi relatif besar. Contoh soal pada modus data tunggal kita bisa lihat pada tabel berikut. Terdapat nilai, terdapat data 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9. Modusnya adalah data terbanyak. Data terbanyak adalah 5. Jadi modusnya sama dengan 5. Modus data kelompok dapat dihitung dengan rumus MO sama dengan TP bawah plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Contoh soal untuk modus data berkelompok. Yang pertama kita tentukan kelas modus dengan memilih kelas yang memiliki frekuensi relatif terbesar, yaitu pada kelas 6 frekuensi terbesarnya itu 12. Kemudian kita tentukan tepi bawah dari nilai minimum kelas modus, yaitu tepi bawahnya 72,5. Ketiga kita tentukan nilai intervalnya dengan rumus yang sama, yaitu BA dikurang BB plus 1. 7 dikurang 3 plus 1 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu menentukan D1. D1 didapatkan dari P modus atau P modus min 1, yaitu P modus terdapat pada kelas 6 yaitu 12 dan P modus min 1 terdapat pada kelas 5 yaitu 10. Jadi 12 dikurang 10 sama dengan 2. Kemudian menentukan B2 didapatkan dengan cara P modus dikurang P modus plus 1. P modus terdapat pada kelas ke-6 yaitu 12 dan P modus plus 1 terdapat pada kelas ke-7. P modusnya yaitu 7. Jadi 12 dikurang 7 sama dengan 5. Untuk menentukan modus data kelompok dengan menggunakan rumus MO modus sama dengan TB tapi bawah plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Dimasukkan angka-angka yang telah dicari tadi sehingga didapatkan hasil 73,92 atau mendekati 74. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.